Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena sampai saat ini Allah masih meridhoi untuk kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mengadakan majelis atau suatu kajian dengan keadaan yang sehat walafiat, yang mana di luar sana mungkin masih ada saudara-saudara kita yang masih merasakan nikmat yang sakit, nikmat sakit yang mana sehingga mereka tidak bisa berkumpul seperti kita karena sakit yang dirasakan. Maka perlu kita syukuri, karena nikmat yang saat ini kita rasakan itu justru malah akan dirasakan lebih spesial ketika kita tidak berada di posisi saat ini. Mungkin ketika kita sakit, kita benar-benar baru merasakan atau ingin mensyukuri nikmatnya sehat. Ketika padat jadwalnya, sibuknya minta ampun, terkadang kita baru ingin merasakan syukur atas kesempatan atau keluangan yang bisa kita lakukan atau kita isi dengan suatu kajian, berkumpul dengan saudara, silaturahmi, ya. Nikmatnya suatu rizki yang mana kita benar-benar ingin merasakan syukur atau ingin bersyukur atas nikmatnya rizki, barokahnya rizki ketika kita berada di bawah. Nah, maka jangan sampai kok kita baru ingin bersyukur ketika kita merasakan kondisi-kondisi tersebut. Ketika kita berada di bawah, kita baru ingin merasakan syukur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Ketika kita sakit, baru kita ingin merasakan syukur atau bersyukur kepada Allah untuk bisa diberikan nikmat yang sehat. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun posisi kita saat ini perlu kita syukuri, ya. Karena itu semua Allah sudah atur, ya, untuk hambanya. Nikmat-nikmat itu sudah Allah atur untuk hambanya, yang paling baik untuk hambanya. Maka kita syukuri dengan tidak hanya kalimat hamdalah, tapi kita iringi juga dengan tindakan, perlakuan, ya. Kita diberikan nikmat sehat, kita syukuri dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan syukur tersebut dengan kita bersedekah kepada sesama kita yang membutuhkan. Kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kebaikan. Itu bentuk perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasanya dan juga ridha Allah, ya,
Islam mampu tegak di muka bumi ini, ya. Dampaknya banyak sekali sudah kita rasakan, ya, sering disampaikan oleh para khotib, para ustadz terkait dengan keislaman yang ada di dunia ini yang jauh lebih maju. Namun perlu kita waspadai juga, jangan sampai keislaman yang maju ini terkalahkan dengan teknologi. Jangan sampai kok teknologi itu menjadi bumerang, ya, untuk kemajuan dinul Islam ini, ya. Karena ya, teknologi ini bisa menjadi positif ataupun negatif tergantung pemegangnya, ya. Maka jangan sampai kok kita terlena atas kemajuan teknologi yang ada, ya. Teknologi yang bisa menjadi positif itu ketika teknologi dimanfaatkan untuk satu, kita memberikan nasihat kepada orang lain melalui teknologi tersebut. Minimal kita mengajak sholat, walaupun jaraknya jauh, itu kita bisa berkomunikasi lewat teknologi tersebut. Kemudian kita share hal-hal yang bermanfaat, yang positif, ya, yang bisa memberikan wawasan untuk kepada saudara-saudara kita, ya. Kemudian teknologi juga bisa menjadi positif ketika kita menggunakan teknologi tersebut untuk melihat saudara-saudara kita yang jauh di sana masih merasakan musibah yang jauh lebih berat, sampai musibah tersebut itu harus, ya, dihadapi dengan taruhannya nyawa atau bahkan taruhannya agama. Maka perlu kita sadari, ya, kita open mind, buka pikiran kita, buka wawasan kita untuk kita lebih peka terhadap kemajuan dinul Islam ini dan menjaga dinul Islam ini agar tidak terkontaminasi, ya, oleh hal-hal buruk, oleh kemajuan teknologi yang dari segi negatif, ya. Jangan sampai kok bisa menghancurkan dinul Islam yang ada di dunia ini, ya. Itu juga salah satu bentuk, ya, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung pada zamannya, namun semua hal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sudah sampai kepada kita. Maka perlu kita lanjutkan perjuangan-perjuangan beliau dan kita tuntaskan, ya, ya, dengan menjalankan apa yang telah diajarkannya, sunnah-sunnahnya kita laksanakan, ya. Karena dengan harapannya, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, di yaumil akhir kelak, di hari akhir kelak, semoga kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad karena kita senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah, menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Semoga itu bisa menjadi wasilah kita ketika kita di hari akhir kelak nanti, untuk kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini sedikit kami sampaikan terkait hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau murtad dari agama Islam, ya. Terkadang ini sekarang malah menjadi hal yang disepelekan, ya, dianggap remeh. Buktinya apa? Dengan lisan kita, ya, secara tidak sadar saja, ya, terkadang kita sudah murtad secara qaul, ya,
secara qaul atau perkataan. Contohnya suatu hal yang bisa menimbulkan kita jauh lebih baik. Contohnya ketika kita sakit, kita berobat, ya, kita malah berkata, saya itu sembuh karena periksa ke dokter A. Nah, padahal dokter itu adalah hanya sebuah perantara untuk kita diberikan obat, ya. Itu sebagai perantara, bukan untuk kita diimani, ya, atau percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah dokter A. Tapi yang menyembuhkan itu tetap Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dokter A. Maka ubah dan lebih waspada terkait dengan hal-hal yang mungkin kita anggap sekarang itu remeh, yang mungkin kita anggap itu hal yang sepele. Maka syukur alhamdulillah, ya, kita diingatkan atau diberikan jalan melalui sholat 5 waktu, yang mana di dalam rukunnya, di dalam sholat itu ada bacaan syahadat ketika kita tahiyat, ya. Kita selalu untuk diberikan jalan untuk kita bisa syahadat terus, ya. Karena tidak tahu terkait dengan iman kita, kepercayaan kita. Nah, maka Allah sudah antisipasi, Allah sudah memberikan jalan terkait dengan sholat itu untuk kita bisa syahadat terus menerus untuk mengembalikan kualitas keimanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan murtad atau menyekutukan keluar dari dinul Islam atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu ada beberapa jenis murtad. Yang pertama, murtad yang tadi sudah sedikit kami sampaikan, yaitu murtad bil qaul, ya, atau bil lisan, murtad dengan perkataan, ya, murtad dengan perkataan, yaitu tadi contohnya, ya, seperti tadi kita sehat, ketika kita sakit berobat ke dokter A, kita mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu dokter A. Itu adalah contoh terkait dengan murtad lisan atau murtad bil qaul atau dengan perkataan. Maka hati-hati, ya. Terkadang jangan sampai kok perkataan yang kita ucapkan itu menjerumus ke hal yang seperti itu. Perlu jaga, ya, lagi-lagi jaga terkait dengan lisan, ya. Tidak hanya murtad saja, tidak hanya keluar dari Islam itu karena perkataan saja. Lisan juga bisa menjadi pemutus silaturahmi kita dengan saudara kita, ya. Seperti, ya, ketika kita mengatakan hal-hal yang bisa membuat sakit hati kepada saudara kita, tetangga kita, itu berawal dari perkataan. Memang berawal dari perkataan, namun imbasnya apa? Dampaknya apa? Sampai sanak saudaranya disuruh untuk tidak bergaul atau bersilaturahmi dengan tetangga tersebut, dengan orang-orang tersebut, ya. Sampai ke anak cucunya, naudzubillah. Itu dampaknya seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, ya. Maka perlu kita waspadai, perlu kita jaga terkait dengan perkataan, ya. Sudah disampaikan kalau misalnya kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, ya. Falyas'ud, maka diamlah. Kalau misal tidak bisa kita berkata hal-hal yang baik, maka lebih baik kita diam. Nah,
itu baru antara hablum minan nas. Hablum minallah tadi terkait dengan murtad itu tadi, dengan perkataan. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yakni adalah murtad bil fi'al, ya, bil fi'li, atau perbuatan, ya, atau tindak laku, yang mana ini memang serta-merta sudah mungkin disengaja oleh para pelaku, ya, yang memang sudah meniatkan diri untuk keluar dari dinul Islam, ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi, ya, kondisi imannya masih di bawah, ya, ditambah dengan statement, ya, atau perkataan-perkataan orang yang tidak merujuk ke hal yang positif atau yang mana harusnya bisa meluruskan atau menguatkan imannya kembali, ya hasilnya dia malah tambah kuat untuk keluar dari dinul Islam. Nah, hal ini sekarang ini kita malah dihadapkan dengan perkataan atau statement-statement yang mana perkataan-perkataan tersebut masih dalam ambigu, ya. Perlu lebih kita cermati, yang mana sekarang itu ada perkataan yang tujuannya itu untuk memperlemah iman kita, tapi dibungkus, ya, dikemas dengan perkataan yang indah, yang baik, ya, yang mana justru malah membuat perkataan tersebut membuat pikiran kita mengikuti perkataan tersebut. Contoh, dengan dalih toleransi, perlu kita tingkatkan toleransi kita, ya. Sudahlah, ya, kita mengucapkan, ya, ketika di hari rayanya orang Kristen kita mengucapkan selamat, ya, Merry Christmas dan segala macam, ya, dengan dalih toleransi, yang mana itu dibungkus dengan perkataan yang indah, kemudian orang-orang kepincut, ya, untuk mengikuti perkataan tersebut, kemudian diikuti dengan perbuatan lagi, ya, mengucapkan selamat apa yang disampaikan oleh statement-statement tersebut, diikuti orang-orang lain, orang-orang banyak, ya. Secara tidak langsung itu sudah keluar dari dinul Islam, sudah goyah imannya. Kok bisa? Padahal di dalam Quran surah Al-Kafirun, ya, sudah dijelaskan untukmu agamamu, untukku agamaku, yang mana memiliki latar belakang, ya, memiliki latar belakang turunnya surat tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad sudah diiming-imingi oleh orang-orang kafir Quraisy, mulai dari harta, tahta, jabatan, sampai melalui wanita, untuk bisa toleransi atau dengan mengikuti kegiatan atau ibadah, ya, yang dilakukan oleh kafir Quraisy sebagai bentuk wujud toleransi, karena orang-orang kafir Quraisy itu mau, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Sikap Nabi Muhammad SAW bagaimana? Tetap teguh terkait dengan dinul Islam, dengan agama Islam. Tidak bisa, ya, untuk melakukan toleransi yang seperti itu, ya. Itu sekarang banyak, ya, sudah digembarkan perkataan atau statement, ya, pikiran-pikiran terkait dengan dalih toleransi antara agama, ya, yang mana ternyata itu memiliki tujuan untuk menjerumuskan kita. Maka harus hati-hati, ya. Maka harus perlu lebih cermat lagi, ya.
Karena apa? Sekarang itu kita memang tidak dihadapkan dengan perang atau jihad ya. Jihad yang dianjurkan dengan kita mengikuti suatu peperangan, kontak fisik langsung. Sekarang ini pada zaman ini memang tidak jihad dengan bentuk tersebut, namun jihad kita itu adalah jihad pikiran ya. Pikiran. Karena sekarang dengan bermodal teknologi ya, sekarang kita dihadapkan dengan ya yang namanya, mohon maaf, memang ada suatu podcast ya atau percakapan perbincangan dengan beda agama. Itu kalau misalnya kita tidak sanggup iman kita, apa yang disampaikan oleh orang-orang luar Islam ketika berbincang dengan ustadz atau ulama ya, ketika kita tidak bisa mengikuti, iman kita goyah. Perkataan-perkataan mereka itu memang halus ya, masuk ke dalam pikiran kita, kita malah justru ikut ke orang-orang yang di luar Islam itu. Maka kalau misalnya kok kita tidak bisa membentengi iman kita, belum bisa membentengi iman kita dengan mendengarkan hal-hal tersebut, ya coba kita pahami atau tabayun terlebih dahulu ya, tanyakan kepada yang lebih ahli dahulu, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini bisa kita ambil, apakah ini bisa kita harus kita jauhi, harus kita buang jauh-jauh ya. Itu perlu kita tabayun terlebih dahulu, baru kita bisa untuk menyebarkan, memberikan hal yang kita tangkap itu kepada orang lain. Jangan sampai kalau kita menjadi orang yang taklid buta ya. Taklid buta itu ketika kita mendengar suatu informasi ya, itu kita langsung serta-merta berikan kepada atau share kepada orang lain tanpa mengetahui dasarnya apa, dalilnya apa, sumbernya dari mana ya. Jangan sampai kok kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, karena ya lagi-lagi ya tadi kemajuan terkait dengan teknologi tadi ya. Padahal basicnya saja ya terkait dengan tabayun, terkait dengan anjuran untuk kita mencari sumbernya terlebih dahulu terkait dengan informasi itu, terkait hal tersebut sudah disampaikan di ilmu hadis ya. Di ilmu hadis, simpelnya ilmu hadis ya, hadis itu bisa dipakai kalau misalnya sanadnya itu tidak terputus ya, tidak rusak di pertengahan jalan atau di awalnya, itu baru hadis bisa dipakai ya. Simpelnya seperti itu. Nah, hadis bisa dipakai kalau misalnya sumbernya jelas, sanadnya jelas, apakah ini benar-benar sampai kepada sumber dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Itu baru hadis yang bisa kita pakai, hadis yang sahih ya. Dasarnya sudah ada, ilmunya sudah ada, sering disampaikan para ustadz, sering disampaikan para ulama ya. Tapi terkadang kok malah kita masih belum sadar ya, untuk terkait dengan kesadaran kita ketika mendapatkan informasi, kita harus tabayun terlebih dahulu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hal ya atau jenis murtad
mulai dari dengan perkataan, dengan perbuatan itu perlu kita pahami dan perlu kita waspadai ya. Harus waspada ya terkait dengan apalagi dihadapkan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman ya. Ini lagi-lagi harus kita perangi, harus kita hadapi, harus kita lawan terkait dengan program atau tujuan yang membuat untuk kita itu murtad dari dinul Islam ya. Mulai dari sosial media, Instagram, kalau misal bapak-bapak sudah mengenal dunia Instagram, Facebook ya, yang mana justru malah sekarang itu Facebook itu kalau misal kita tidak bisa memfilter atau menyaring terkait dengan informasi-informasi yang disajikan di dalam Facebook, itu terkadang kita salah kaprah ya. Maka karena apa? Facebook itu sudah dicemari ya. Informasi yang dimasukkan semua di dalam Facebook itu masih ada yang banyak sekali terkait dengan simpang siur sumbernya. Nah, maka harus kita waspadai. Kemudian terkait dengan YouTube yang sekarang sudah membersamai kita ya sekarang ya, bahkan sampai ke anak-anak ya. Maka perlu kita juga waspadai. Apalagi sekarang ya, dunia pertelevisian saja kalah dengan YouTube ya. Sekarang malah lebih tren orang-orang itu ke YouTube, melihat terkait dengan apa saja itu memang sudah disajikan di YouTube, sampai ajaran-ajaran di luar Islam pun ada di dalam YouTube. Maka perlu lebih kita saring lagi. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita dari murtad bil qaul dan murtad bil fi'li. Jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam orang-orang yang murtad, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan hatinya. Ya. Sudah gelap, sudah tidak bisa menerima terkait dengan nasihat atau hal-hal yang positif untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan murtad atau jenis-jenis murtad. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita ya di dalam keseharian kita. Ya, apabila adanya salah ucap, salah kata atau kekurangan yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.